Tidak ada metode dakwah yang paling efektif ketimbang memperlihatkan Islam. Bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi memperlihatkan. Tapi sayang, kita menempatkan diri kita bahkan lebih tinggi dari Nabi. Nabi yang mengalah, yang lemah lembut. Kita yang bersikap arogan, menghakimi orang, menempatkan orang dalam api neraka, menempatkan orang di luar Islam. Nabi mengajak orang masuk ke dalam surga, masuk ke dalam Islam. Mereka dengan senang mengeluarkan orang dari Islam dan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Oleh karena itu, sunnah siapa yang diikuti? Itulah, ya. Rasil TV, untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Senin tanggal 2 Juli 2018 atau tanggal 18 Syawal 1439 Hijriah. Seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasil TV melalui YouTube kembali menghadirkan acara Dialog Pagi bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Heri Nurdin. Dan alhamdulillah pagi ini kedatangan tamu istimewa, ada Ustadz Samsi Ali. Beliau adalah Imam dan Direktur Jamaica Muslim Center. Jamaica ini bukan nama negara tapi nama daerah di New York ya. Beliau juga Imam Masjid di New York. Kita akan mengambil tema kegamangan Islam dalam menghadapi globalisasi. Assalamualaikum Ustaz Samsi Ali, Ustaz Husein, Ustaz Heri Nurdi. Sebagai pengantar, Fadl Ustaz Heri Nurdi. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Kisna. Ustaz Husein, Ustaz Samsi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, kita mendapatkan fenomena yang datang dari Amerika ini dinamis sekali, Ustaz. Yeah. Untuk tidak menyebut heboh. Yeah. Baik pemilihan dan kemenangan Donald Trump, lalu kemudian resistensi kebijakan-kebijakan yang muncul. Tapi sepertinya dengan semua dinamika itu, Muslim tampak jadi lebih solid ya Ustaz, terutama di US-nya. Yeah. Fenomenanya seperti apa Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi saya kira begini. Pertama tentu kita berpijak dulu kepada apa pedoman kita dari Al-Quran kan. Jadi jelas Al-Quran kita mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Bahwa pertarungan antara kebenaran dan kebatilan itu akan terjadi terus-menerus. Makanya fi'lul madi yuridun itu akan terus-menerus terjadi. Tapi pengalaman mengatakan bahwa sejak 11 September misalnya, ini adalah puncak daripada peristiwa Islamofobia di dunia barat. Karena 11 September itu sebenarnya diistilahkan oleh banyak kalangan sebagai the graveyard, kuburan Islam, kuburan dakwah di Amerika Serikat. Tapi sebaliknya kan yang terjadi adalah sebaliknya, ya berkembang. Bahkan saya berani mengatakan bahwa 11 September itu tahun 2001 itu adalah pembangkit ya, atau awal daripada momentum kebangkitan Islam dan dakwah di Amerika Serikat. Nah, ini kemudian terjadi sekitar 10 tahun, 13 tahun sampai kemudian terulang lagi dengan peristiwa baru ini dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Donald Trump ini memang kita kenal jauh sebelum terpilih menjadi presiden memang agak rasis. Ya, memang perilakunya demikian. Saya pernah ketemu dan punya cerita yang cukup lucu. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu, waktu pemilihan kedua Barack Obama, dia mau maju sebenarnya untuk menantang Barack Obama. Sudah maju. Mau maju. Tapi dia sadar bahwa tidak mungkin bisa mengalahkan Barack Obama. Tapi ketika itu dia diwawancarai oleh sebuah televisi, ditanya, menurut Anda Islam dan Muslim itu bagaimana? Dia katakan ini orang-orang yang sangat berbahaya di negara kita. Kita harus berhati-hati. Nah rupanya ucapan ini didengar oleh salah seorang teman saya namanya Russell Simmons. Russell Simmons ini raja hip hop di sana. Nah Russell Simmons mengontak saya, dia katakan, Imam, bagaimana kita menyikapi seperti ini? Saya katakan nggak tahu, dia orang hebat, orang yang kaya, orang yang kuat. Apa yang saya bisa lakukan? Nggak bisa. Akhirnya dia bilang, ayo kita temuin. Ketemulah kita Donald Trump. Ketika bertemu itu dia ramah. Dia berjabat tangan sambil ketawa, ditanya, kenapa ketawa? Dia katakan, saya tidak pernah bermimpi ketemu dengan orang Islam yang bisa tersenyum. Nah, jadi itulah persepsi dia tentang orang Islam itu, Donald Trump itu. Nah, saya waktu itu memberanikan diri bertanya, kenapa sampai Anda mengambil kesimpulan seperti itu? Dia mengatakan, karena itu yang saya lihat di televisi. Setiap kali saya melihat orang Islam di televisi, maunya berperang, ya, mengutuk, membenci, gitu, nampak ya. Saya katakan begini, Mr. Trump, sebelum saya ketemu dengan Anda, saya juga punya persepsi dan kesimpulan bahkan yang salah tentang Anda. Saya kira Anda itu orang angkuh.
Karena saya menonton Anda di show Anda namanya Apprentice. Apprentice. Itu Anda seperti angkuh sekali. Tapi ternyata sekarang Anda ramah menerima kita. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan tentang orang hebat seperti Anda dari televisi, alangkah naifnya saya. Sama juga dengan Anda saya bilang. Anda mengambil kesimpulan tentang 1,6 miliar manusia dari televisi, alangkah naifnya saya bilang. Sebenarnya sejak itu dia nggak pernah ngomong lagi mengenai Islam. Tapi karena darah dagingnya sudah begitu, begitu kampanye kembali lagi gitu ya. Jadi isu sentralnya di situ. Ya, tapi intinya adalah bahwa saya mengistilahkan Donald Trump ini bukan halangan, itu hanya gangguan saja. Karena Islam ini nggak bisa dihalangi lagi. Yuriduna yutfi'u nura wallahu mutim itu sangat kuat itu garansi. Allah itu fa'il di situ, bukan sekedar melaksanakan, memang pelaku di situ. Jadi kita nggak perlu ragu tentang perkembangan Islam ini, dan itu yang kami yakini di Amerika Serikat, sehingga kami terus berjalan menyampaikan Islam ini, mendakwakan Islam ini dengan segala dinamika yang terjadi. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Kalau secara demografis perkembangan Islam di sana itu didominasi etnis orang mana atau suku apa, Ustaz? Iya, Islam ini kan sudah berkembang sejak jauh di Amerika ya, dengan imigran. Mulai dari Timur Tengah, kemudian terjadi revolusi misalnya di Iran, banyak orang Iran juga datang. Kemudian perang di Bosnia, banyak orang Bosnia yang datang. Amerika ini di satu sisi memang sangat terbuka untuk imigran. Termasuk imigran Muslim, makanya orang Islam banyak yang datang. Tapi saya kira perkembangan Islam tidak banyak ditentukan oleh imigran. Banyak ditentukan oleh orang Amerikanya sendiri yang masuk Islam. Sebelum 9/11, yang banyak masuk Islam itu Afro-Americans. Dan itu sejarahnya adalah karena Afro-American itu menjadikan Islam sebagai kendaraan melawan supremasi penindasan putih. Makanya ada namanya Nation of Islam. Nation of Islam itu didirikan oleh Elijah Muhammad. Gerakan orang hitam atas nama Islam, perlawanan. Makanya Elijah Muhammad berkembang Nabi. Tapi untungnya kemudian anak daripada Elijah Muhammad namanya Imam Warithuddin menjadi Muslim betulan. Dan dari jutaan pengikut Elijah Muhammad ini, hampir lebih dari 2/3 masuk Islam betulan. Salah satu di antaranya itu kan ada Malcolm X. Nah, Malcolm X itu dianggap oleh Raja Saudi ketika itu, saya nggak lupa raja siapa, dianggap Muslim, diundang haji. Dalam benaknya masih disangka bahwa yang Islam itu hitam. Begitu sampai di haji, lihat orang Cina, Jepang, orang Eropa, mulai dia berpikir, oh ternyata Islam itu bukan hanya orang hitam. Begitu pulang dia belajar Islam, dia nemukan Islam yang sesungguhnya. Masuk Islam Malcolm X itu, yang sesungguhnya. Tapi tidak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Jadi sebelum 9/11 memang Afro-American. Begitu terjadi 9/11 tahun 2001, itu berubah. Yang paling tinggi itu orang Hispanik. Boyan dari Meksiko, Kolombia, tapi mereka udah orang Amerika. Kenapa mereka masuk Islam? Karena menemukan rasionalitas di Islam. Mereka ini sangat beragama, mereka beragama Katolik. Betul. Tapi begitu sampai di Amerika dengan keterbukaan pemikiran, mereka menemukan kenapa iman kami ini mengajarkan kebodohan. Ya kan? Jadi tidak bisa mempertemukan antara akal dan hati. Mereka hanya menemukan itu dalam Islam. Hati dan akal ini bisa menyatu. Antara rasional, zikir dan fikir itu bisa menyatu dalam Islam. Itu yang menjadikan banyak orang Hispanik masuk Islam. Karena dalam agama Katolik mereka imannya kuat, merasa dekat dengan Tuhan, tapi akalnya diingkari, dibohongin. Kan begitu. Nah, tapi akhir-akhir ini kemudian banyak orang putih yang sudah masuk Islam. Ya, alhamdulillah rata-rata anak muda, pintar-pintar, berpendidikan dan profesional. Maka secara kualitas juga, selain secara kuantitas, Islam juga secara kualitas berkembang di Amerika Serikat. Dan perkembangan itu akan semakin viral dengan pertumbuhan sosial media juga di Amerika saja. Benar sekali. Milenial ya. Jadi anak-anak muda kita sekarang banyak yang kemudian lebih sadar agama dengan kalau cara kami orang Indonesia belajar Islam itu mungkin ada dari beberapa sumber. Sumber paling banyak sekarang memang sosial media dan internet. Kalau di Amerika sendiri dengan melting pot yang kumpul dari berbagai ras dan budaya, cara belajar Islamnya gimana, Ustaz? Ya, saya kira kombinasi semuanya lah. Ya, selain maksimalisasi penggunaan media, termasuk sosial media untuk dakwah dan pembelajaran Islam, ya tentu juga perlu pembinaan yang solid di komunitas-komunitas. Ya, salah satu di antaranya adalah misalnya di Jamaica Muslim Center yang kami pimpin ini, itu yang paling krusial memang anak-anak remaja. Kenapa krusial? Karena mereka ini mendapat tantangan di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, orang tua mereka imigran. Rata-rata dari India, Pakistan, Bangladesh. Jadi anaknya pun inginnya persis seperti dia. Kalau pergi ke masjid, pakai baju kaos, dianggapnya imannya kurang. Nah, ini kan anak memberontak ini. Beberapa anak datang kepada saya, orang tua suatu ketika ini cerita ini. Suatu subuh, orang tuanya nangis. Ayahnya datang nangis. Kenapa? Dia katakan, tolong anak saya. Kenapa? Anaknya nggak mau ke masjid.
Saya datanglah ke rumahnya, saya ajak anaknya keluar, minum teh di luar, saya ajak, kenapa kamu nggak mau datang ke masjid? Dia katakan, bukan saya tidak suka masjid, tapi setiap kali saya mau datang ke masjid, pasti saya disalahkan orang tua saya. Kenapa? Karena bajunya. Saya lahir di Amerika, saya bukan orang Bangladesh lagi, tapi maunya orang tuanya harus pakai yang Bangladesh, kan begitu. Nah, jadi tantangan dalam rumah. Di luar rumah juga ada tantangan. Di sekolah merasa orang Amerika, karena lahir di Amerika, tapi mereka dianggap second class citizen. Ya. Mereka dianggap bukan orang Amerika asli oleh teman-temannya. Jadi pressure kepada anak-anak muda ini terkadang menjadikan mereka itu memberontak. Nah, ini adalah kewajiban kami untuk menjaga mereka. Menjaga mereka untuk tidak marah kepada Islam dan sekaligus tidak marah kepada Amerika. Karena ini berbahaya. Kalau dia marah kepada Amerika, dia akan menjadi ekstrim Muslim yang bisa berbahaya. Kalau dia marah kepada Islam, justru dia akan menjadi lepas Islamnya. Nah, jadi kami betul-betul harus membuat program yang sesuai bagi anak remaja di sana. Salah satu yang kami lakukan misalnya itu pada Jumat malam ada program remaja. Temanya unik, khas, challenging Profesor Google. Jadi anak-anak muda ini kan selalu mencari dari Profesor Google ini. Di Google saja itu. Nah, kalau salah-salah menemukan jawabannya, Profesor Google ini nggak jujur menjawab, mereka bisa misled, bisa tersesat ya. Nah, jadi setiap Jumat malam kita mengambil satu isu yang paling kontemporer tentang apalagi yang paling heboh di media, kita ambil, kita bahas gitu. Nah, ini untuk meluruskan kembali. Dalam istilah kita mengembalikan ke jalan tengah. Ustaz Husain, tadi Ustaz Samsyali menceritakan proses dan lika-liku mengislamkan orang non-muslim. Ustaz Husain yang tinggal, hidup dan pernah lama tinggal di negeri muslim, pengen juga dapat pengalaman. Mengislamkan orang Islamnya gimana Ustaz? Lebih susah atau lebih mudah Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Seorang mufassir yang cukup terkenal seperti Sayyid Qutb rahimahullah yang dituduh dengan berbagai macam tuduhan pernah mengatakan, kalau kita memperkenalkan Islam kepada orang-orang Islam yang sudah Berislam, menyatu dengan akar dan budaya yang tidak sesuai dengan Islam, pada saat kita membawakan Islam di tengah mereka, mereka akan menganggap ini merupakan satu hal yang asing. Mereka sebagai seorang Muslim, bahkan mereka marah kalau dikatakan bahwa mereka bukan Muslim. Tapi kehidupan mereka sehari-hari, ya, budaya mereka sudah tercelup dengan budaya tradisi yang benar-benar jauh dari Islam. Sedangkan Islam itu merupakan satu hal yang amat asing bagi mereka. Nah, kalau seorang dai memperkenalkan Islam di tengah-tengah mereka, mereka akan menggeleng-gelengkan kepala. Oleh karena itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ketika pertama kali datang dianggap sebagai satu hal yang asing. Tapi yang menganggap asing orang-orang di luar Islam, orang-orang musyrik. Dan dia akan kembali terasing sebagaimana kedatangannya pertama kali. Cuma dianggap asingnya pada saat kedua kali ini bukan oleh orang-orang di luar Islam, bahkan oleh orang-orang Islam. Nah, kita lihat di negara kita yang mayoritas beragama Islam, termasuk di Saudi Arabia, di Emirat Arab, ya, kita temukan justru yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan mereka, dalam pergaulan mereka, budaya mereka, hampir dikatakan jauh dari Islam. Yang tertinggal hanya ritual, ya. Dan subhanallah, karena yang mereka kenal ini, di mana arena bermain mereka sempit, akhirnya yang menjadi perdebatan, pertentangan, masalah-masalah yang kembali kepada hal-hal ritual yang seharusnya sudah selesai dan final. Karena apa? Karena inilah arena bermain mereka. Nah, kalau seorang mengajak untuk menyesuaikan kehidupan rumah tangganya dengan tuntunan Islam, begitu pula ekonominya, budayanya, pemerintahannya, mereka akan menganggap hal ini merupakan satu hal yang asing. Karena mereka menganggap Islam itu hanya mengajarkan kita untuk apa? Untuk mengerjakan sholat, untuk berpuasa, untuk berumrah, berhaji. Adapun dalam urusan dunia, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Oleh karena itu kita lihat pada saat mereka
menyaksikan hal-hal yang bertentangan dalam urusan agama, dalam kehidupan dunia mereka, mereka anggap biasa. Tapi kalau hal-hal yang ritual, ya, hal-hal yang ritual bertentangan dengan pendapat mereka, mereka dengan keras mengatakan bahwa ini bid'ah. Lalu kita bertanya, apa definisi bid'ah menurut kalian? Apa-apa yang berkaitan dengan urusan agama, ibadah. Lalu kita bertanya, apakah ibadah hanya sebatas orang ibadah di masjid, kemudian berpuasa, berumrah, berhaji? Apakah kehidupan kita seluruhnya tidak ada kaitan dengan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala? Kalau gitu betapa sempitnya arti ibadah dalam Islam, padahal Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah Subhanahu wa taala maksudkan agar kita mengabdikan seluruh kehidupan kita, menyesuaikannya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan yang sempit ini mengenai Islam, kemudian arena yang terbatas, membuat akhirnya umat Islam banyak menghabiskan energi mereka, waktu mereka dalam pertentangan, dalam perselisihan yang sia-sia, akhirnya menghambur-hamburkan potensi yang Allah berikan untuk mereka. Tapi sebaliknya, di saat kita berdakwah di tengah-tengah orang di luar Islam, sebagai contoh ya, kita pernah berdialog diantaranya bersama seorang penginjil. Kita berdialog bersama seorang penginjil, dia datang bersama seorang wanita ya, yang mengantar ke rumah. Pria ini tadinya bermaksud untuk menikahi wanita ini. Pria ini mengatakan bahwa saya sebelum masuk ke dalam Islam, saya ingin kenal Islam. Si wanita juga tidak akan menikah, kecuali kalau dia betul-betul masuk ke dalam Islam. Kita berdialog. Dan cukup lama kita berdialog, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Kita berikan juga buku-buku tafsir, kita bicara mengenai doktrin mereka dan pandangan Islam, sampai akhirnya dia menerima Islam. Dia menerima Islam. Pada saat dia menerima Islam, dia menerima keseluruhannya, bukan hanya sepotong-sepotong. Dia siap mengubah cara hidupnya dengan Islam. Kemudian setelah itu dia mengatakan, Ustaz, saya tidak akan lagi nikah lagi dengan wanita tersebut karena saya takut keislaman saya ini dikaitkan dengan apa? Karena perempuan. Karena si wanita juga menghormati pilihan dan pandangannya. Jadi di saat seorang di luar Islam mengenal Islam, diumpamakan seorang yang berada dalam kegelapan menemukan cahaya menerangi kehidupannya. Tapi kaum muslimin, mereka sudah merasa berada dalam suasana yang terang benderang. Di saat kita membawakan cahaya di tengah mereka, mereka menganggap apa? Apa perlunya? Mereka beranggapan kita akan mengubah apa-apa yang mereka yakini dari kebenaran. Ini merupakan hal yang amat menyedihkan. Oleh karena itu yang marak di tengah-tengah kita adalah pertentangan, perselisihan. Karena masing-masing mempertahankan apa? Doktrinnya. Bukan kita diajak bersama bersatu dalam Islam, kemudian memahami wawasan Islam, kemudian juga meresapi keindahan, keagungannya. Tapi yang terjadi justru kita masing-masing berusaha mempertahankan doktrin-doktrin kelompok kita. Oleh karena itu dakwah Islam di negeri kita, di sebahagian negara, bukan lagi berdakwah untuk Allah. Bukan berdakwah mengajak ke dalam Islam, tapi berdakwah mengajak ke dalam kelompok dan doktrin-doktrinnya. Setelah itu mereka memagar, jangan kamu keluar. Kalau kamu keluar bukan dari golongan kami. Mereka golongan yang tersesat, golongan ini, golongan itu, dan lain sebagainya. Jadi di negara kita ini, maupun di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kita rasakan betul-betul semangat keislaman mereka ini amat lemah. Tapi sebaliknya, di tengah-tengah minoritas Islam, kita temukan justru kecintaan, keakraban di antara mereka lebih apa? Lebih betul-betul mesra dibandingkan di tengah-tengah mayoritas yang beragama Islam. Oleh karena itu di Singapura sebagai contoh, kita temukan masyarakat Islam kan minoritas. Walaupun dulu masyarakat Melayu merupakan mayoritas, sekarang masyarakat Melayu minoritas. Demikian pula pemeluk agama Islam. Tapi keakraban, kemesraan di antara mereka, kita saksikan luar biasa. Mereka masuk ke dalam masjid, mereka juga pada saat-saat di bulan Ramadan, kita saksikan suasana yang betul-betul apa? Indah. Di samping juga kita lihat pemahaman-pemahaman yang disampaikan di tengah-tengah mereka disebabkan karena kondisi mereka yang minoritas berbeda dengan apa yang disampaikan di tengah-tengah mayoritas yang beragama Islam. Di sini kan cenderung lebih bebas. Kalau pesan di dalam minoritas dan pesan di tengah-tengah mayoritas itu sebaiknya gimana, Ustaz? Ya seharusnya kita berdakwah di tengah-tengah mayoritas sebagai contoh. Tetap walaupun kita majority, kita tidak bersifat arogan. Karena kadang-kadang kalau kita mayoritas, kita merasa diri kita kuat.
Nah, terkadang kita mengerjakan atau mengungkapkan hal-hal yang tidak sejalan dengan Islam. Tapi karena kita mayoritas, tidak ada apa? Tidak ada batu asahan yang mengasah kita, tidak ada sama sekali apa? Hal-hal yang menyadarkan kita. Kita selalu merasa kita benar, apalagi dibenarkan oleh para pengikut kita. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat yang minoritas umat Islam mau tidak mau apa? Mereka harus berhati-hati dalam berbicara. Mereka juga berhadapan dengan asahan yang bermacam-macam yang mengasah pemikiran mereka, yang berusaha juga untuk apa? Melihat apakah betul yang mereka sampaikan ini merupakan hal yang benar. Contoh jangan jauh-jauh. Jeffrey Lang menceritakan pada kita bagaimana apa yang diceritakan oleh Ustaz Samsi Ali. Imigran Muslim ini pada generasi kedua mengalami betul-betul tekanan yang amat berat. Tradisi yang dibawa oleh orang tua mereka dari kampung halaman mereka dan budaya Amerika yang bebas. Nah, yang terkadang kita jumpai benturan ini bukan antara Islam dan mereka, tapi benturan antara tradisi budaya yang dibawa oleh mereka dengan anak-anak mereka yang menuntutkan pencerahan. Nah, Jeffrey Lang pada bukunya yang terakhir Losing My Religion justru berupaya untuk menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang di luar Islam. Nah, ketika Jeffrey Lang berusaha untuk mencari referensi yang tepat, dia mengkaji buku-buku hadis cukup banyak. Dia membaca Musnad Ahmad bin Hanbal berulang kali, membaca Sahih Bukhari, Muslim, dan lain-lainnya. Dan dia juga menulis tanggapan dia mengenai hadis. Dia mengatakan kalau bukan karena Al-Quran, kalau kembali kepada hadis atau kembali kepada apa masyarakat Islam, dia pernah hidup di Saudi Arabia, niscaya dia akan murtad kembali dari Islam. Tapi dia menemukan kebenaran yang mencerahkan dirinya, yang menjadi juga miqyas dan raca bagi dia untuk memperkenalkan Islam kembali kepada Al-Quran. Ternyata Al-Quran dipenuhi dengan budaya-budaya, kebiasaan, tradisi yang menutupi keindahan Islam dan cahayanya. Oleh karena itu beliau menyibukkan dirinya untuk memberikan jawaban-jawaban bagi kebimbangan, keraguan yang dirasakan oleh pemuda-pemuda Islam, terutama sekali generasi kedua yang ayahnya datang dengan membawa Islam, anak mereka lahir di Amerika, tercelup oleh budaya Amerika yang bebas. Kalau dulu orang tua mereka tidak banyak bertanya, semua ditelan, diterima begitu saja, anak mereka dengan sendiri di alam yang terbuka ini akan mempertanyakan berbagai macam apa yang diajarkan orang tua mereka. Nah, pertanyaannya, apakah Islam tidak siap untuk menjawab tantangan zaman? Apakah Islam harus bersembunyi? Apakah Islam harus menutup diri? Jawabannya, Islam siap untuk menghadapi tantangan zaman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tapi sayang umat Islam yang tidak siap, di mana dia mengedepankan tradisi, budaya Islam yang tidak didasari dengan pemahaman yang benar yang merujuk kepada kitab sucinya, tapi Islam yang mereka fahami dari tradisi, budaya dan lingkungan mereka. Akhirnya yang berasal dari manusia ini tidak akan mungkin sanggup berhadapan dengan tantangan zaman yang luar biasa. Tapi kalau Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan dari sisi Allah, yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, bukan dari hasil pemikiran interpretasi manusia. Al-Quran yang datang dari alimul ghaib wa syahadah, sebagaimana kita juga manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ilmu pengetahuan telah maju dengan pesat, demikian pula teknologi, manusia tidak dapat digantikan dengan apa? Dengan penemuan-penemuan teknologi manusia. Bahkan semua ini merupakan penemuan manusia yang kalau kita perhatikan, manusia yang diciptakan saat ini oleh Allah dan manusia yang diciptakan Allah dulu tidak berbeda. Esensinya tidak berbeda sama sekali. Tidak pernah mengalami revisi, perbaikan, kondisinya sama. Nah, manusia sanggup berhadapan dengan tantangan zaman, begitu pula Al-Quran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala memang sebuah kitab yang diperuntukkan untuk menghadapi tantangan zaman, dan di sini terbukti kemukjizatan Al-Quran Al-Karim. Saya memanfaatkan pertemuan ini untuk juga mendapatkan cerita yang utuh dari Ustadz Samsi Ali. Kalau tadi disebutkan hidup di tengah-tengah masyarakat yang bukan saja melting pot dari suku, tapi melting pot dari berbagai belahan dunia, Ustaz. Ya. Kalau viral di sini, Ustaz, kalau Ustaz Samsi itu afiliasinya sudah ke Zionis Yahudi gitu, gimana cara jawabnya, Ustaz? Jadi begini,
itu akan terlihat dalam perjalanan Prosesnya. prosesnya kita. Tidak ada satu imam pun yang paling berani. Padahal saya dekat dengan masyarakat Yahudi dalam komunikasi ya. Sebagai masyarakat agama, tidak ada orang yang paling berani berkata keras kepada Donald Trump ketika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel daripada saya. Ya. Dan sampai saat ini tidak ada orang di Amerika yang paling keras menentang kunjungan Yahya Tsakub di bawah AJC itu, American Jewish Committee. Karena saya tadinya di organisasi itu penasehat dari kalangan Muslim. Jadi mereka membentuk komisi penasehat dari Muslim dan Yahudi di organisasi itu. Belakangan saya temui ternyata organisasi itu adalah perpanjangan tangan Israel. Akhirnya saya mulai kritis. Saya tanyakan bagaimana sikap kita dengan penderitaan orang-orang Palestina. Akhirnya direkturnya mengatakan kepada saya, bagaimana kalau Anda non-aktif saja. Belakangan puncaknya ketika saya kritis Ahok di Jakarta waktu itu. Nah akhirnya saya keluar dari organisasi itu. Mereka juga perhatian soal isu Ahok ya? Rupanya begitu. Ini kan gerakan internasional. Nah akhirnya orang seharusnya bisa melihat itu. Posisi saya dalam membangun komunikasi dengan Yahudi itu di mana? Saya membangun komunikasi dengan semua komunitas agama. Pertama karena memang dalam Islam tidak ada yang melarang bagi kita dalam hal komunikasi dengan agama-agama pun. Yang kita tentang dari segi Yahudi ini penjajahan kepala Palestina, dan ini tidak pernah akan bergoyah. Kita akan yakin bahwa Yerusalem itu ibu kota Palestina. Kita yakin itu adalah tempatnya Masjidil Aqsa. Dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah goyah. Tapi dalam hal membangun komunikasi, Nabi saja berkomunikasi sama masyarakat di Madinah. Jadi apakah Nabi dituruh Zionis karena itu? Waliyahzubillah, kan begitu. Jadi saya kira teman-teman kita di mana saja berada, ini harus ya pertama harus lebih hakim lah, lebih bijak dalam melihat hal-hal. Apalagi kami di Amerika Serikat, khususnya di kota New York. Kota New York itu adalah kota Yahudi terkuat di dunia. Tel Aviv itu jadi karena kota New York. Itu uangnya dari kota New York yang mengalir ke sana. Jadi di sana kami kemudian membangun strategi bagaimana cara kekuatan Yahudi bisa kita pergunakan untuk kepentingan dakwah kita. Minimal mereka bersuara membela suara Islam. Dan itu misalnya tahun 2017 kemarin, bulan Februari, bisa lihat di YouTube ya. Viral itu. Saya memimpin demonstrasi besar-besaran di kota New York. Itu pas minggu keluarnya kebijakan Trump melarang orang Islam masuk Amerika. Saya mengadakan demonstrasi dengan tema Today I'm a Muslim too. Hari ini saya juga Muslim. Saya menantang teman-teman non-Muslim untuk memperlihatkan apakah mereka betul keberpihakannya, apa mereka bisa membuktikan bahwa mereka toleran, apakah bisa membuktikan bahwa mereka bisa menjaga ekualitas kesetaraan. Ternyata 7.000 sampai 10.000 orang membludak ke jalan-jalan mengatakan Today I'm a Muslim too. Dan banyak di antara mereka adalah masyarakat Yahudi. Itulah hasil dari dialog-dialog yang kita lakukan. Jadi banyak teman-teman kita yang tidak memahami lingkungan di mana kita berdakwah, keadaan di mana kita hidup, sehingga terkadang main ambil kesimpulan tanpa pertimbangan yang matang. Ustaz Hussein, saya pernah ngalamin Ustaz demo. Jadi ada satu peristiwa demo di depan kedutaan Amerika. Isinya keras, kencang. Spanduk-spanduk yang dibentang juga sangat tegas gitu. Tapi ketika delegasi beberapa perwakilan demonstran ini diundang masuk ke kedutaan, jadi sopan santun Ustaz. Semuanya saling His Excellency, memuliakan duta besar atau wakilnya. Jadi ada semacam kegamangan bersikap gitu Ustaz. Ketika berhadap-hadapan sangat keras, tapi ketika duduk bersama menjadi berubah sikapnya gitu Ustaz. Jadi kalau kayak gitu cara kita diplomasi ini gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Saya jumpai hal ini ya, kelihatannya sudah menjadi satu kebiasaan ya. Saya jumpai di Mesir rekan-rekan pelajar Indonesia ketika mereka menentang asas tunggal, bersikap keras, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang benar-benar luar biasa dahsyatnya. Begitu mereka diundang di KBRI beramah tamah, sikap mereka langsung berubah. Apalagi suatu mereka ditawarkan untuk menjadi local staff, berubah. Jadi kita lihat sikap mereka di luar itu sebetulnya bukan mewakili keimanan dan keyakinan. Kalau bukan karena letupan emosi ya, yang bukan berdasarkan kebenaran, atau untuk tujuan-tujuan bargaining. Karena ada sebagian dari mereka ya, di saat melakukan tindakan-tindakan semacam ini tujuannya agar mereka didekati. Seperti pada era Soeharto
kita jumpai dulu banyak ya, para penulis, para aktivis, ya, mereka menyerang Pak Harto dengan serangan-serangan yang berlebih-lebihan. Lalu ketika mereka didekati, diberikan jabatan, langsung mereka berdiam menjadi pembela setia Pak Harto. Nah, perumpamaan mereka sebetulnya, Al-Quran berikan gambaran seperti seekor anjing. Gimana kira-kira watak anjing? Anjing walaupun cerdas, peran dia sebagai apa? Setia pada pemilik. Dia sebagai pekerja bagi tuannya, baik itu sebagai anjing pemburu. Dia yang memburu, bersusah payah, berletih lelah. Tapi dia hanya mendapatkan bahagia sedikit selebihnya untuk tuannya. Atau anjing yang bermain di sirkus, dia bekerja untuk tuannya. Begitu juga anjing yang menjaga rumah atau menjaga kebun. Atau menjaga ternak. Jadi manusia kalau kedudukannya seperti seekor anjing. Kita akan jumpai betapapun cerdasnya, peran dia, peran yang tidak lebih daripada seekor anjing. Oleh karena itu Allah menginginkan manusia itu berakal, berfikir. Dalam surat Al-A'raf kalau kita lihat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita menjadi manusia yang berfikir dan berakal. Dan Allah gambarkan bahwasannya orang-orang yang akan kelak menjadi penghuni api neraka jahanam ini orang-orang yang sama sekali tidak bekerja nalarnya, tidak bekerja sama sekali fikirannya maupun hatinya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kami telah persiapkan untuk menjadi penghuni api neraka jahanam ini, yaitu bagi kebanyakan jin dan manusia yang kami berikan kalbu tapi mereka tidak fungsikan sama sekali. Betapapun cerdasnya mereka, kalau kalbu mereka mati, apa gunanya? Manusia bukan dilihat hanya dengan ilmunya, tapi dengan sikap, tindakan, kebijakannya. Apabila sesuai dengan kebenaran dan nalar, orang tersebut walaupun sedikit ilmu yang dimiliki, kita hormati. Tapi walaupun dengan banyak ilmu dan pengetahuan, tapi sikap perbuatannya bertentangan dengan kebenaran dan nalar, dengan sendiri orang tersebut kehilangan perannya sebagai manusia. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kami berikan mereka mata, tapi ternyata mereka tidak gunakan mata mereka untuk melihat dengan benar dan mengambil pelajaran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Kami berikan mereka telinga-telinga, tapi mereka tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ulaika kal an'am, mereka bagikan hewan-hewan ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih tersesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Dan subhanallah, ayat ini turun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana kondisi manusia yang mirip dengan seekor anjing, di mana Allah gambarkan famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan mereka mirip dengan seekor anjing. Baik kau hardik dia atau kau diamkan dia tetap akan menjulurkan lidahnya. Itulah merupakan perumpamaan yang seburuk-buruknya bagi orang-orang yang mendustakan ayat kami. Kisahkan cerita ini agar menjadi bahan renungan buat mereka. Nah, kalau kita perhatikan perilaku umat Islam di saat tidak dikemudikan oleh imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanannya kepada kebenaran, demikian pula mengikuti akal yang sehat, kita akan temukan perbuatan-perbuatannya walaupun dia mengklaim sebagai orang yang berjuang di jalan kebenaran, kita akan temukan sikap dan perbuatannya bertentangan, bahkan merugikan Islam itu sendiri, tanpa disadari merobohkan bangunan Islam. Rusaknya umat Islam bukan karena sedikitnya ulama. Rusaknya umat Islam pada saat ini justru kita jumpai dengan banyaknya ulama, banyaknya pertentangan di antara mereka. Pada saat kita kanak-kanak di Indonesia, ulama sedikit sekali. Tapi kita jumpai kerukunan di antara mereka luar biasa, kecintaan antara sesama umat Islam. Tapi di saat ulama-ulama Islam begitu banyak, tapi sebahagian dari mereka tidak memahami Islam, akhirnya mengakibatkan waliyadzubillah kerusakan yang amat fatal seperti yang diungkapkan oleh Dr. Abdul Qadir Auda dalam bukunya Al-Islam Baina Jahri Abnaihi wa Ajzi Ulamahi, Islam di antara kebodohan rakyatnya, ya, umatnya, dan apa? Dan kelemahan dari para ulamanya.
Jadi ulama-ulamanya menyampaikan Islam tapi tidak lagi merujuk kembali kepada nilai-nilai Islam dan tolak ukur yang Allah berikan kepada mereka. Padahal Quran ini asal kita ikuti, kita resapi, kita ikuti petunjuknya, akan membawa pencerahan, akan meluruskan kehidupan kita. Dan tidak pernah Al-Quran mengajak kita bersikap arogan, jangankan kepada teman, kepada lawan pun kita dilarang. Bayangkan ketika Allah perintahkan Nabi Allah Musa untuk datang ke hadapan Fir'aun. Bagaimana Allah perintahkan untuk berkata dengan lemah lembut, mengajaknya pada kebenaran. Artinya kalau seandainya Allah perintahkan Musa dan Harun datang ke hadapan Fir'aun untuk berdialog. Oleh karena itu apa yang dilakukan Ustaz Syamsi Ali ya, dalam Interfaith merupakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan Nabi berdialog dengan Nasara Najran sampai berakhir ketika mereka bersikap keras diajak untuk bermubahalah. Oleh karena itu kewajiban kita mengajak, berdialog dengan cara yang lebih baik. Diterima, tidak diterima bukan menjadi tanggung jawab kita. Wajadilhum billati hiya ahsan wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Kita bersikap baik terhadap mereka, berdialog dengan cara yang baik, itu merupakan hal yang diperintahkan Allah, kecuali kita bersikap baik, bekerja sama dengan orang-orang yang memerangi kita dalam agama kita, atau mereka memerangi saudara-saudara kita dan mengusir mereka dari rumah-rumah mereka. Itu merupakan hal yang dilarang dalam agama. Tapi bergaul secara umum dengan baik, menunjukkan akhlak Islam, mengajak mereka dengan cara yang penuh hikmah, berdialog merupakan satu hal yang dianjurkan dalam agama. Jadi apa yang kita dengar dari Ustaz Syamsi Ali, dari masyarakat dan tanggapan mereka mengenai Ustaz Syamsi Ali mungkin disebabkan karena beliau tidak mengikuti apa yang mereka inginkan, lalu mereka lontarkan berbagai macam tuduhan yang bermacam-macam. Jangankan Ustaz Syamsi Ali yang di Amerika, saya di Indonesia sebagai contoh. Setiap hari menyampaikan Al-Quran. Kita saksikan bagaimana tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Bahkan sampai-sampai mereka mengatakan Ustaz Hussein ini Yahudi. Bahkan lebih berbahaya dari seorang Yahudi. Tanpa bukti-bukti yang mereka paparkan. Jadi tidak perlu heran. Ini merupakan batu asahan untuk mengasah kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita, agar kita selalu betul-betul mawas diri, mengoreksi diri kita. Maka seorang penyair mengingatkan kondisi umat yang hidup terlena di tengah-tengah suasana yang sama sekali tidak kritis. Beliau mengatakan, inni ra'aitul umura kama wajadtuha duwalun man sarrahu zamanun sa'athu azmanu. Saya menjumpai ini kondisi, keadaan satu bangsa, satu masyarakat, satu umat selalu dalam kondisi apa? Dalam kondisi berubah dan berputar. Ada masa terang, ada masa gelap. Lalu beliau menerangkan sebab-sebabnya. Hubbus salamati yathni hamma sahibihi anil ma'ali wa yughril mar'a bil kasali. Fa in janahta ilaihi fattakhidh nafaqan fil ardi aw sulaman fil hawa'i fa'tazili. Fil jawi fa'tazili. Orang kalau sudah hidup terlena dalam suasana yang sama sekali tidak kritis, tidak penuh dengan perjuangan, akan melemahkan semangat hidupnya, semangat juangnya. Begitu pula akan melemahkan nalarnya, hingga tidak lagi kritis untuk untuk berpikir dan melihat kebenaran. Wa yugharil mar'a bil kasal, menjerumuskan orang untuk hidup bermalas-malasan. Kalau kamu menempuh cara seperti ini, lebih baik kamu membuat lubang bersembunyi dalamnya atau kamu membuat tangga naik ke langit. Tinggalkan kehidupan manusia. Tapi dengan adanya orang seperti Donald Trump, ini mengasah umat Islam di Amerika agar memandang Amerika, masyarakat Amerika betul-betul dengan dengan pandangan yang objektif. Perlakuan baik yang berlebih-lebihan terhadap masyarakat Islam di Amerika membuat mereka juga hanyut. Nah, perlakuan Donald Trump ini paling tidak membuka mata juga buat kita semua. Mengajak umat Islam juga untuk mengoreksi diri mereka. Kalau Donald Trump mengatakan, saya tidak pernah menjumpai orang Islam yang ramah dan senyum, ini menunjukkan bahwa persepsi dia selama ini apa? Negatif kan? Negatif. Dan banyak kita jumpai orang-orang yang salah faham terhadap Islam. Karena yang dijumpai orang-orang yang menyeramkan, yang menggambarkan Tuhan-Tuhan itu yang gemar menyiksa, yang gemar membakar, gemar membunuh kan? Begitu ketemu umat Islam yang perilakunya baik, dia langsung bersimpati, tertarik, bahkan masuk ke dalam Islam. Jadi kesalahan kita selama ini justru disebabkan karena kesombongan, kebanggaan kita, akhirnya melahirkan sikap arogansi. Kita lihat di Indonesia sebagai contoh.
banyak terjadi penyimpangan di tengah-tengah masyarakat Islam. Tidak ada perubahan. Ulama-ulama, ustadz-ustadz karena takut kehilangan masa mereka, terkadang membenarkan perbuatan dan penyimpangan yang berlaku di tengah masyarakat. Datang kelompok salafi-salafi yang keras, melakukan penyerangan ke sana maupun kemari, mengakibatkan yang dibawa goncang kan. Ulama-ulama pun apa? Ulama-ulama yang terbiasa hidup bermasyarakat mengikuti, membenarkan apa yang mereka lakukan, mendiamkan semua ini, merasa khawatir, takut kehilangan pengaruh mereka. Akhirnya mulai muncullah kelompok-kelompok kritis yang mulai mengkritisi kembali pemahaman mereka dengan adanya serangan-serangan dari kalangan-kalangan salafi dan lain sebagainya, membuat mereka dipaksa untuk kembali merujuk mencari dan referensi. mencari referensi. Oleh karena itu, saya perlu nyatakan Ustaz Heri, ketika saya pulang dari Mesir menyampaikan Al-Quran, saya mengambil riwayat-riwayat yang sejalan dengan Al-Quran, berusaha untuk juga menjadikan Quran sebagai rujukan dalam fikih kita. Itu serangan di sana sini. Mereka mengatakan Anda tidak layak sama sekali untuk menerangkan Al-Quran. Ketika gerakan salafi semakin berkembang, melakukan serangan terhadap mereka, kita memberikan jawaban-jawaban yang objektif, berusaha meluruskan, tidak menyalahkan mereka secara menyeluruh, tidak pula membenarkan tindakan-tindakan dan sikap mereka. Subhanallah, terjadi perubahan yang dulu menolak kita, sekarang alhamdulillah mulai apa? Menerima. Mulai menerima. Oleh karena itu adanya perkembangan-perkembangan yang disebutkan, lahirnya orang seperti Trump dan lahirnya gerakan-gerakan salafi dan lain sebagainya, ini sebahagian dari hikmah dan kebijaksanaan Allah untuk melakukan perubahan. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Kalau bukan karena kebijakan Allah untuk membenturkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, bumi akan rusak. Karena manusia kalau dibiarkan lama-kelamaan, sikap kritisnya akan hilang, nalarnya akan hilang, hanyut bersama perasaannya. Akhirnya kebenaran yang datang dari Al-Quran dianggap asing, justru yang lahir dari mereka, dari kebiasaan mereka, mereka sakralkan. Ini yang terjadi pada saat ini. Ustaz Samsi, kalau di New York terutama, ada berapa titik tempat pusat belajar Islam, Ustaz? Di kota New York itu, di Amerika secara umum ya, secara keseluruhannya, Islam itu berkembang di kota-kota besar. Ya. Pertama memang karena imigran rata-rata datang ke kota besar, tapi juga karena faktor keterbukaan. Islam ini banyak diterima di dunia barat secara umum dan di Amerika. Itu salah satu faktor utamanya adalah dilihat bahwa Islam ini adalah agama yang sangat-sangat rasional. Ya. Imam Hamzah Yusuf dari California selalu mengatakan begini, dan ini beliau imam yang sangat terkenal, yang sangat populer, orang hitam, orang putih, dan punya Zaitun Institute yang sangat terkenal. Beliau selalu mengatakan, saya sangat bersyukur sudah ketemu dengan Islam ini sebelum ketemu dengan orang Islam. Ketika ditanya kenapa demikian, beliau mengatakan, saya menemukan bahwa dalam hal rasionalitas tidak ada yang menandingi ajaran agama ini. Tapi ketika saya sudah menjadi Muslim dan ketemu dengan banyak orang Islam, saya menemukan banyak orang Islam yang kurang rasional. Dan kalau saja saya ketemu dengan orang-orang Islam sebelum ketemu lebih Islam, ya boleh jadi mereka justru menjadi penghalang antara saya dan kebenaran. Jadi rasionalitas Islam ini sangat luar biasa, dan ini yang menjadikan Islam itu berkembang di kota-kota besar. Karena di kota-kota besar itu terbuka informasi, pendidikan relatif lebih maju, dan interaksi antara dunia luar dan orang setempat juga demikian lebih maju. Sekitar 2 tahun yang lalu ada seorang pelajar doktor ya, keturunan India orang Amerika di NYU, New York University. Itu datang buka puasa di Masjid Al-Hikmah. Dia bukan Muslim, tapi dia ingin merasakan itu. Setelah buka puasa kita duduk bersama. Tiba-tiba saja perempuan, dia mengatakan, kalau Anda bisa membuktikan satu hal yang lain dari agama saya, di agama kamu, maka saya masuk Islam. Saya kira jawaban yang paling tepat adalah bahwa kami percaya kepada Tuhan yang satu. Dia ketawa. Dia katakan kami juga percaya kepada Tuhan yang satu. Loh, bagaimana dengan patung-patung itu? Bagaimana dengan sapi yang banyak disembah di India, bagaimana dengan sungai Gangga? Dia mengatakan mereka bukanlah Tuhan. Mereka hanya mewakili aspek-aspek ketuhanan tertentu. Aspek-aspeknya. Segmen daripada, makanya ada Tuhan wanita, Tuhan laki, Tuhan yang raja, Tuhan yang budak. Ya kan begitu. Jadi mereka itu mewakili aspek-aspek ketuhanan, tapi mereka bukan Tuhan. Saya teringat dalam Al-Quran ketika zaman musyrik dulu,
bahwa mereka juga tidak percaya kepada yang mati sebagai Tuhan, tapi liqarribuna ilallahi zulfa, kan begitu. Akhirnya saya berpikir bagaimana menjawabnya. Saya mengatakan, are you an American? Kamu orang Amerika? Dia katakan, iya saya orang Amerika. Kalau begitu kamu suka Barack Obama? Saya senang Barack Obama, orangnya baik. Nah sekarang kalau seandainya Anda ingin ketemu dengan Barack Obama, mana yang baik? Anda langsung saja ketemu, berkomunikasi, menyampaikan unek-unek, atau minta hajat apa keinginan Anda, atau lewat appointment sekretarisnya, security, apa segala. Dia mengatakan yang bagus langsung. Saya mengatakan itu yang khas dalam agama kami. Kalau kami ingin sesuatu, saya langsung saja. Kapan saja. Tanpa ada keperluan, representatif, tidak perlu ada lagi perantara gitu. Rupanya bagi dia, itu menyentuh logikanya. Hal yang kecil, tapi menyentuh logikanya. Masuk Islam gara-gara itu. Ini strategi komunikasi Ustaz. Kalau tadi kan Ustaz menerangkan ketika Nabiullah Musa alaihissalam bertemu dengan Fir'aun, strategi komunikasinya dia kaulan layyina. Kalau untuk masyarakat Amerika dan New York sendiri enaknya gimana Ustaz? Ya, itu kan semuanya universal ya, sifat umum. Intinya adalah tidak ada konsep metode dakwah yang paling efektif ketimbang memperlihatkan Islam, bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi memperlihatkan. Memperlihatkan itu dalam bentuk cara berkata, memilih kata-kata, berkomunikasi. Saya kasih contoh, sekitar 2 tahun lalu juga ada seorang pastor Katolik, pendeta Katolik. Dia datang ke sebuah masjid di New York. Dia hatinya manis, ingin bertanya tentang Islam. Tapi begitu sampai di depan imam itu, imam langsung baca ayat-ayat tentang Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kan bagaimanapun juga seseorang itu masing-masing punya ego kan. Ketika egonya tersentuh pasti akan naik juga, akan marah juga kan. Resisten. Iya, akan resisten. Akhirnya dia meninggalkan dan marah. Datang kepada saya kan teman-teman. Dia mengatakan, melaporkanlah apa yang terjadi itu. Akhirnya saya menyampaikan bahwa terima kasih banyak Anda begitu sangat baik sekali datang ke tempat kami ingin belajar Islam. Sesungguhnya kami itu begitu cinta kepada Nabi Isa. Kami cinta, we love Jesus Christ. Kita cinta kepada Isa. Dan kita tidak menjadi muslim kalau kita nggak mengimani Isa. Nah setelah mulai ada simpati, kita lihat dia tersenyum. Ya. Baru kemudian kita menjelaskan posisi kita tentang Nabi Isa alaihissalam. Jadi masalahnya masalah komunikasi. Kemudian memilih kata. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memperlihatkan karakter Islam ini. Lihat kemarin waktu bulan Ramadan yang lalu ini kan di pesantren kami ada buka puasa bersama. Kami undang tetangga-tangga, semuanya orang putih non-muslim. Datanglah mereka. Awalnya mereka belum pernah berinteraksi dengan Islam, belum pernah mengenal orang Islam. Jadi ketika mau datang itu macam-macam di pikirannya. Begitu datang kita sambut dengan senyuman, dengan kata-kata yang manis. Kita persilahkan mereka menikmati makanan yang ada walaupun kita masih puasa. Mereka menghormati, nggak mau. Karena tahu juga. Tapi mereka sudah mulai berkata, you are different, kamu ini lain. Kami tanya, apanya yang lain? Mereka tersenyum. Kami paham bahwa yang lain itu lain daripada yang dilihat di TV gitu. Kamu orang Islam yang lain. Nah, ketika saya memberikan sambutan, saya mengatakan alangkah senangnya saya berada di tempat ini karena pesantren kita masih rindang, banyak burung-burung. Saya mendengarkan kicauan burung. Itu salah seorang ibu, kita lagi sholat maghrib ini habis buka puasa. Rumahnya depan pesantren, dia pulang ke rumahnya ambil sangkar burung, kasih hadiah ke kita. Artinya apa? Inilah cara kita mencari simpati. Ya, jadi dakwah itu dimulai dengan simpati. Jangan sampai dakwah ini esensinya ajakan, tapi justru mengusir dengan kata-kata yang kasar, dengan wajah yang tidak ramah. Nah, orang Amerika itu salah satu karakter dasarnya adalah ramah. Walaupun mereka individualistik, bertahun-tahun tetanggaan, tapi terkadang hanya hey, how are you, good morning. Tapi mereka selalu tersenyum. Nah itu, mereka ramah, mereka memerlukan keramahan. Dan kita sebenarnya Muslim Indonesia ini, itulah salah satu kelebihan kita. Bisa memilih, kenapa tahun 2001 atau terjadi 11 September, memang saya yang diminta mewakili komunitas Muslim untuk mendampingi misalnya wali kota New York dalam berbagai perhelatan itu. Karena salah satu barangkali yang mereka pertimbangkan adalah kemampuan kita berkomunikasi. Bukan berarti kita bahasa Inggrisnya lebih baik, tapi seleksi kata-kata itu. Dan ternyata kan Al-Quran juga demikian kan. Al-Quran itu begitu sangat selektif dalam memilih kata-kata yang pas, yang sesuai keadaannya dan seterusnya. Jadi selain daripada apa yang disampaikan Ustadz tadi bahwa memang kita memerlukanlah metode-metode yang pas itu. Dan saya kira keberadaan kita di Amerika Serikat ini begitu sangat krusial saat ini. Sebagai informasi kepada pendengar Ikhwan dan Akhwat, Ustadz Samsi ini sedang berjuang membawa konsep pesantren dikenalkan di Amerika. Pesantren Madani Nusantara. Nusantara Madani melalui Nusantara Foundation itu saja. Dan tapi juga kalau teman-teman mau support gimana caranya Ustadz?
Ya, kita sudah punya perwakilan Nusantara Foundation di Indonesia dan ada rekening Indonesia juga. Tapi kalau ada mau yang kirim langsung juga ada rekening Nusantara Foundation langsung ke Amerika. Itu dua-duanya bisa saja. Jadi menarik sekali yang harus dikatakan ya. Memang memilih kata-kata, menyampaikan dakwah dengan cara yang penuh kelembutan, ini merupakan perintah dari Al-Quran. Cuma sebahagian dari mereka mengatakan berkata lembut itu mengorbankan prinsip kita. Padahal berkata lembut, kata-kata, bahasa, ini sebetulnya sama sekali tidak mengorbankan prinsip-prinsip kita. Jadi kalau tadi katakan, dalam Al-Quran disebutkan ayat-ayat yang menegaskan kekafiran mereka yang mempertuhan Al-Masih atau menganggapnya sebagai salah satu yang membangun oknum ketuhanan. Kita perhatikan sebelum sampai pada ayat-ayat ini, kita temukan dalam surat Al-Imran bagaimana kisah yang begitu indah mengenai Maryam, mengenai Yahya yang mengawali kelahiran dari apa? Dari Maryam kemudian kelahiran Al-Masih. Dan kita temukan dalam Al-Quran keterangan mengenai Al-Masih begitu indah, bahkan jauh lebih indah, menawar, menarik dibandingkan dengan apa yang diterangkan dalam Bible. Tapi seperti yang beliau katakan tadi, kita tidak pandai memilih kata-kata. Padahal Quran memerintahkan kita untuk berkata lemah lembut. Dan yang unik, Quran bukan hanya menurunkan bimbingan dan petunjuk dalam sistem nilai, tapi juga memberikan bimbingan tuntunan kepada Nabi kita Muhammad SAW, cara dan metode menyampaikan dakwah. Oleh karena itu kalau orang membuka al-hiwar fil Quran, dialog dalam Al-Quran di antara para nabi, dari mulai Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Shu'aib dalam suratul A'raf, dalam surah juga Taha, dan sekian banyak surah. Kisah-kisah para nabi dan dialog di antara para nabi dan umat mereka selalu yang mempergunakan akhlak dan kekuatan logika para nabi. Tapi yang menggunakan logika kekuatan dan arogansi selalu musuh para nabi. Betul tidak? Musa datang kepada Fir'aun, begitu pula kaum Nuh, Nuh bicara kaum, selalu bahasa Nuh, bahasa Nabi Allah Hud, bahasa Nabi Allah Saleh mempergunakan akhlak, kesabaran, kelapangan, bahkan tidak menanggapi cemoohan cacian mereka dan mempergunakan betul-betul kekuatan logika. Tapi sebaliknya, mereka menggunakan logika kekuatan dan sikap-sikap yang amat arogan. Mereka mengancam untuk melempari dengan batu, merajam mereka, menyiksa mereka, menyalib mereka orang-orang yang berbeda pendapat. Jadi sekarang berarti sunnah siapa yang kita ikuti? Jadi yang kita ikuti sunnah Fir'aun yang mengancam untuk menyalib para penyihir yang tidak lagi apa? Taat kepada Fir'aun dan mau kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Legitimasi seorang ulama bukan hanya dari ilmunya, penampilannya, atau jubah dan jenggotnya seperti saya ini, tidak. Legitimasinya pada saat dia menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Kalau dia menyampaikan yang benar dengan cara yang tidak benar, membuat orang menjauh dari kebenaran, dia sudah merupakan orang yang melakukan dosa besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar orang-orang kafir ini tidak punya alasan setelah kedatangan para rasul yang bijak baik ini bahwa kami tidak menerima kebenaran karena kami tidak mengetahui kebenaran, atau sikap nabi-nabi rasul yang diutus oleh kamu dengan cara yang kasar, ya Allah. Jadi faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yadzakkaru aw yakhsha. Jadi sebetulnya memang dosa besar para ulama saat ini dan tokoh-tokoh Islam yang mengakibatkan banyak orang yang keluar dari Islam, menjauh dari Islam, itu amat besar, lebih besar dibandingkan dosa para awam. Oleh karena itu sebelum para penyembah berhala, sebelum mereka yang meyakini Trinitas, sebelum penyimpangan para awam dikoreksi, diadili oleh Allah, kita-kita ini yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang, kita menempatkan diri kita bahkan lebih tinggi dari Nabi. Nabi yang mengalah, yang lemah lembut, kita yang bersikap arogan, menghakimi orang, menempatkan orang dalam api neraka, menempatkan orang di luar Islam. Nabi mengajak orang masuk ke dalam surga, masuk ke dalam Islam. Mereka dengan senang mengeluarkan orang dari Islam dan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Oleh karena itu, sunnah siapa yang diikuti? Sunnatul Jababirah, apa sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna Udi Saputra, Panji, dan juga
Zain, mohon pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.